Ruang Dewa Beladiri. Bab 191 sampai dengan 195. Bab 191. Menelan air liur, berapa banyak kekayaan yang ada, tidak ada yang tahu. Kalian manusia tidak diperbolehkan mendekat, ini kekayaan kerajaan monster kami, yang berani mendekat, membunuh. Buaya berkepala dua itu terdengar seperti bel, menatap dingin ke arah manusia yang kuat. Dengan apa milikmu? Melihat orang-orang memiliki andil, kami sama sekali tidak setuju, ini kesempatan besar, kami akan memberimu monster ini. Seorang prajurit memanggilnya, tetapi suara itu tidak jatuh, pedang air langsung menembus udara tepat di seberang langit, dan prajurit itu diberi lubang. Prajurit itu berjuang sejenak, dan akhirnya mati, dan tidak ada cara untuk melawan. Wajah buaya berkepala dua sebenarnya memiliki ekspresi kejam di wajahnya, dan orang yang tidak biasa itu Sing. Dia tidak takut pada manusia ini. Tanah adalah wilayah manusia, tetapi di lautan, itu adalah wilayah monster-monster ini. Dia tidak perlu takut pada manusia ini. Tangan buaya berkepala dua ini langsung mengejutkan banyak tuan manusia yang bodoh. Namun, tuan-tuan manusia itu rupanya tidak menyerah. Lagi pula disinilah makamnya, yang paling berharga di makam ini adalah yang ada di makam ini. Semua orang berdiri diam, duduk di monster yang menyerang gerbang, tetapi para dewa berbicara di bawah si. Ada beberapa monster brute force yang tahu apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memakan semua harta? Ingin menelan hanya satu jalan mati, jangan khawatir. Sekarang pintunya belum dibuka, dan seterusnya, ada yang terlihat bagus. Petik 2. Ye Siwen tidak khawatir, diam-diam mengintai. Boom! Dengan suara keras, kedua pintu akhirnya jatuh. Pertama-tama, monster dengan cepat memblokir seluruh pintu, dan kemudian menatap prajurit manusia. Kemudian buaya berkepala dua memimpin dan bergegas masuk. Semua orang bersama. Monster-monster ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati, tetapi juga ingin memonopoli semua harta, membawanya ke kulit dan kram, dan menjadi senjata ajaib. Akhirnya, beberapa orang tidak bisa tidak ingin pemegang saham bergegas bersama. Boom! Sebuah ledakan keras, pukulan mengerikan langsung menghantam monster-monster itu. Untuk sementara waktu, beberapa monster yang tidak bisa dihindarkan menguap, dan sesosok terbang di tengah. Itu Mosue. Kekuatan kuat Mosue tidak diragukan tercermin pada saat ini dan langsung menyerbu masuk. Setelah Mosue, diikuti oleh orang kulit putih dan orang lain, mereka juga muncul dan bergegas masuk. Monster-monster itu segera dilarikan, dan monster penyanyi itu dilarikan dalam sekejap mata. Kemudian para pejuang yang diserbu kewalahan oleh para siswa. Meskipun mereka sangat kuat, para pejuang manusia ini terlalu banyak dan bergegas ke segala arah. Pada saat ini, Ye Siwen juga bergegas ke kerumunan. Ketika saya memasuki makam, saya menemukan bahwa ini adalah aula kosong. Di bagian terdalam aula, ada sebuah plakat batu, dan sarkofagus itu terbungkus dalam pesona. Ye Siwen, hati-hati, ada pertempuran di sana. Yemo tiba-tiba mengingatkannya. Ayah, langit dan bumi semuanya tertutup dengan pedang, ini pemandangan yang mengerikan, dan orang-orang yang melihatnya akan gemetar. Tidak ada yang mengira bahwa kedalaman makam itu benar-benar akan menjadi pemandangan seperti itu. Tidak ada kekayaan besar seperti yang dibayangkan semua orang, tetapi itu adalah bahaya besar. Buaya berkepala dua bergegas ke depan langsung ditabrak oleh pedang, dan darah berhamburan keluar dan terbang keluar. Bahkan Mosue tidak dapat melarikan diri dari serangan pedang. Setelah beberapa saat, dia ditikam oleh pedang, dan orang-orang kulit putih dan orang-orang lain di belakangnya juga canggung. Meskipun mereka sombong, mereka berada di pedang semacam ini. Di bawah serangan itu, tidak ada cara untuk melawan. Ye Siwen menari pisau panjang dan membungkus dirinya di dalamnya, tetapi lampu pisau dengan cepat dihilangkan. Yu Siwen juga hancur beberapa kali, tetapi untungnya, ia memiliki tubuh cermin Tianyuan dan pertahanan fisik. Pasukan ini juga jauh lebih sombong daripada banyak orang,
jadi itu hanya beberapa luka daging dan darah, bukan masalah besar. Ye Siwen terpana, karena di tengah-tengah dia mengambil pedang mengerikan yang panjangnya beberapa kaki, dan itu menjadi tubuh yang kuat. Pedang di sekitarnya tiba-tiba mulai menjerit, seolah-olah mereka menyerah pada pedang ini. Raja Pedang, saya tidak tahu kapan pedang itu ditinggalkan, tetapi setelah mencuci tanpa henti, saya masih bisa memiliki kekuatan seperti itu. Tampak jelas betapa mengerikannya orang yang meninggalkan pedang ini. Hati semua orang adalah semburan dingin. Pedang ini benar-benar terlalu mengerikan. Jika kamu benar-benar menembak mereka, aku takut tidak banyak orang yang bisa selamat. Serangan Bo hanya memberiku 3 angka. Salah satu orang disalibkan di tanah. Di atas pedang, seorang Weili yang tak terbayangkan lahir, dan sesosok muncul di pedang secara bertahap. Sosok seperti apa itu? Sosok itu tinggi dan kuat, wajahnya samar-samar, dan dia hampir tidak bisa melihat wajahnya. Seluruh orang berdiri di sana, dan itu seperti pedang dengan muncrat, pahlawan gagah, dan hidup di pedang. Ini adalah pendekar pedang yang tiada taranya. Pada saat itu, ilmu pedang yang tak berujung tersebar ke seluruh makam, sehingga setiap orang memiliki keinginan untuk menyerah kepada Raja Pedang. Ketika orang-orang menghadapinya, itu seperti semut yang rendah hati di hadapan para dewa. Semua orang tahu bahwa ini mungkin hanya dewa, bukan dewa, tetapi masih belum ada cara. Tuhan sudah begitu mengerikan, maka tubuh sejatinya adalah yang mengejutkan. Makna pedang murni, orang tidak mampu menjalani jejak perbedaan pendapat, hanya untuk terkesan, bahkan Ye Siwen tidak terkecuali, tetapi juga harus diyakinkan oleh gaya pihak lain. Ye Siwen hampir tidak bisa membayangkan bahwa itu hanya dewa untuk memiliki gaya seperti itu, betapa benar tubuh itu. Ada keheningan di makam, tidak ada yang berani berbicara, atau sedikit suara, takut akan keberadaan yang mengerikan ini. Berapa tahun telah berlalu, setelah dikatakan, makam Sue ini benar-benar memiliki hari kebangkitan kembali. Kata seorang dewa yang berkata pada dirinya sendiri. Sebagai takdir, itu tidak bisa dihindari. Ayo pergi, tidak ada yang kamu inginkan di sini. Dewa itu memandang kerumunan dan berkata, pendahulu, tindakan keras di sini adalah, kata Moksue, bangkit dan berkata. Tidak ada apa-apa. Dewa itu menggelengkan kepalanya dan berkata, matanya seperti pedang paling tajam dari kedua tangan, untuk melihat Moksue melalui. Apakah kamu berpikir bahwa setelah sekian lama, akankah hal seperti itu masih ada di dunia? Petik 2. Mata semua orang tertuju pada Moksue. Dia sepertinya tahu rahasia sebenarnya. Mereka semua menyadari bahwa mungkin mereka telah melakukan kesalahan kali ini. Mungkin itu bukan pemakaman militer, atau yang lainnya. Rahasianya, tapi Moksue Sen tidak peduli, dan tidak ingin memberi arti pada semua orang pada Huo. Berbicara tentang pikiran Tuhan yang berbalik untuk melihat Ye Siwen tiba-tiba, sepertinya Ye Siwen melihat ke atas dan ke bawah, dan matanya memancarkan ekspresi ngeri, hanya sesaat, kemudian kembali normal. Siapa yang tidak bisa mati di dunia, bagaimana angin dan zaman? Dewa itu tampaknya merasakan perubahan waktu. Kamu semua pergi. Kamu tidak harus serakah untuk hal-hal ini. Suatu hari, kamu akan melepaskan eksistensi yang tak terbayangkan. Para dewa selesai berbicara, dan tangan besar itu melambaikan tangan, dan pedang yang mengerikan tersapu di antara seluruh makam. Ruang itu langsung terkoyak oleh air mata, merobek jalan keluar ke makam Sue. Moksue pertama kali bangkit dan terbang keluar dari celah di ruang angkasa, kemudian semua orang terbang satu demi satu, dan mereka tidak ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dewa semacam ini terlalu mengerikan, dan gayanya tidak ada taranya, tapi itu juga memberi mereka perasaan ngeri. Perasaan seperti itu mampu mendominasi hidup dan mati mereka, membuat mereka sangat tidak nyaman. Ye Siwen tidak tinggal lama, hanya dilirik oleh dewa itu. Tiba-tiba ada semacam rahasia yang terlihat melalui perasaan umum. Perasaan itu buat dia sangat tidak nyaman, meskipun pihak lain mungkin tidak jahat pada dirinya sendiri.
Dan tepat pada saat itu, dia tidak bisa merasakan Yemo, dan pada saat itu, Yemo tampak menghilang dan dia tidak bisa merasakan napas sedikitpun. Ye Xiwen sangat ingin tahu, dan dia tidak tinggal di sini, dan ada celah ruang di kerumunan. Setelah celah di ruang angkasa, semua orang menemukan bahwa makam itu telah ditinggalkan, dan di kejauhan ada gunung pegunungan yang menumpuk di pegunungan. Jantungnya penuh dengan horor. Ini berarti bahwa mereka hanya bisa berharap untuk membuka saluran ruang angkasa. Ayah, tepat ketika mereka menghela nafas lega, seluruh langit berubah pada saat itu, dan awan yang tak berujung menjadi awan pedang dalam sekejap. Segera setelah Wanjian Qiming, langit dan bumi berubah, ilmu pedang yang tak berujung jatuh, dan para murid yang dikelilingi oleh para penyembah memandang ke langit, dan mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka langsung ditusuk di tulang oleh pedang yang tak ada habisnya. Di atas, semua orang kelihatan seperti kedinginan, dan ada perasaan kebahagiaan. Saya tidak berharap para murid yang beribadah di luar menyergap. Saya sedikit bahagia, tetapi tidak apa-apa, bahkan jika mereka mengambil harta itu, mereka tidak akan lepas dari sihir. Tangan beracun, dan orang-orang yang menyembah iblis memainkan ide ini. Tanda pisah. Bab 192. Karena itu, saya hanya menunggu di luar, dan saya pikir itu sangat sederhana. Makam Sue bukanlah hal yang baik, apalagi sosok magis iblis, bahkan kaisar biasa akan berada di makamnya sendiri. Di Sue organ-organ yang mengatur tingkat yang lebih rendah juga merupakan tokoh waktu luang. Jika Anda terburu-buru, kehilangan itu tidak terhindarkan. Lebih baik menunggu orang-orang ini masuk dan datang ke seorang nelayan. Gagasan mereka sangat bagus, dan mereka memang memiliki kekuatan ini. Tetapi orang-orang tidak sebaik hari. Semua orang tahu ini hari yang panjang. Siapakah pedang di udara? Mereka yang benar-benar jelek dan sedih, tidak bisa lepas dari pedang-pedang, langsung disalibkan di tanah, sengsara mematikan. Tentang mereka yang tidak bisa memikirkan kematian, akan ada perubahan seperti itu. Lalu ada pemandangan yang lebih mengejutkan di depan semua orang, dengan begitu banyak pedang dan tembakan ki, ruang di mana seluruh makam Sue dilahirkan dipisahkan oleh pedang, sama seperti sebuah benua terbelah. Secara umum, momen itu menghilang ke dalam aliran ruang yang bergolak, retakan ruang pernis hitam yang dikosongkan, memberitahu yang lain bahwa ada sesuatu di sini. Semua orang kedinginan, dan setelah beberapa saat, mereka semua bubar. Telepon. Suara Yemo tersentak, orang tua itu terlalu menakutkan. Kemana kamu pergi sekarang? Tanya Ye Xiwen. Bukan orang tua, aku sudah menemukannya olehnya. Kata Yemo. Jika dia mau, aku tidak bisa menghentikannya. Aku tidak tahu untuk apa itu, dia tidak melakukannya untukku. Ye Moxin berkata dengan rasa takut yang masih ada, meskipun gagasan itu tidak menembak Yemo, tetapi Yemo masih tidak berani melakukan perubahan. Sampai sekarang, Yemo berani keluar. Gagasan itu terlalu mengerikan. Saya tidak tahu apa karakter yang tersisa. Pada waktu itu, tampaknya itu digunakan untuk menekan hal-hal di peti mati. Apa peti mati pada akhirnya, sebenarnya membutuhkan ide penindasan yang mengerikan, perasaan Ye Xiwen yang pingsan, mungkin, bukan setan yang tampan. Tapi apalagi, tetapi bagaimanapun juga, kali ini Ye Xiwen dapat mengatakan bahwa panennya cukup kaya. Harta karun ini, Ye Xiwen, menempati sekitar sepertiga dari seseorang. Dapat dikatakan bahwa itu kaya dalam semalam, bahkan di antara para ahli kebenaran, itu tidak ada duanya. Ye Xiwen tidak segera pergi, tetapi duduk di tanah dan membaca suara manusia dengan keras. Beristirahat dengan tenang, banyak pendahulu, Anda berjuang untuk Teran, pasti tidak akan dilupakan oleh generasi mendatang, saya tidak bisa berbuat banyak untuk Anda. Saya hanya berharap Anda bisa mencari nafkah. Dengan suara mendengkur Ye Xiwen, orang-orang berubah menjadi cahaya emas, dan mereka menyebar dalam lingkaran dan lingkaran. Kebencian iblis tulang yang melekat pada tubuh berkurang sedikit demi sedikit. Deduka Hun Hun agak datar. Selama 3 hari,
Ye Xiwen duduk di dasar laut selama 3 hari dan membaca tulisan suci manusia dengan keras. Untuk memahat hun spiritual para pendahulu ini yang telah berjuang untuk umat manusia, sehingga setelah mereka mati, mereka tidak harus didorong oleh orang lain, dan mereka dapat menikmati hidup mereka. Ye Xiwen juga tidak tahu apakah dunia ini benar-benar memiliki keberadaan tanah legendaris, tetapi setidaknya ketika sampai pada keluhan-keluhan ini, Ye Xiwen benar-benar merasa bahwa ada kekuatan besar di tengah-tengah keluhan ini. Bawa pergi. Mungkin desas-desus tentang tanah itu benar-benar ada, itu adalah dunia orang mati, Ye Xiwen tidak tahu, dan sekarang tidak mau tahu. Ye Xiwen menemukan bahwa pembacaan 3 hari klasik manusia tidak hanya membuat marah para pemburu itu, tetapi jiwa Ye Xiwen sendiri sepertinya dibaptis lagi. Ye Xiwen awalnya merasa sedikit lelah. Dari awal dunia, ia terus berjuang untuk bertahan hidup, berjuang, membunuh, dan pikiran lelah. Setelah 3 hari dibaptis, Ye Xiwen memperbarui semangatnya. Setelah menilai semua keluhan, Ye Xiwen berdiri. Sekarang saatnya untuk kembali, menghitung waktu, dia telah keluar selama 10 hari, sekarang saatnya untuk kembali. Di kaki Ye Xiwen, pelangi cahaya bersinar dari dasar laut, dan menghilang dari dasar laut. Ribuan pulau, yang disebut kegembiraan di bekas, 4 kekuatan utama negara besar Yue di sini untuk melaksanakan militer, dan Wudu telah melakukan setengahnya. Setelah tes lapangan, saya takut bahwa 1000 pulau juga akan terkenal di seluruh negeri. Di atas kehancuran, Hua Menghan menghancurkan murid inti dari keluarga kerajaan, dan wasit menyatakannya. Game ini, 1 yuan, Hua Menghan Seng. Game hari ini berakhir di sini. Di peron tinggi, sosok yang menjulang berdiri dan menghela nafas, apakah Ye Wen masih belum kembali? 3 hari telah berlalu. Karena dia tidak berani maju, saya tidak enggan, selama dia berjongkok di depan kuil dan membanting 3 kepala untuk mengakui kekalahan. Adil. Petik 2. Banyak murid di bawah gerakan Sao, terutama para murid Yi Yuanzong. Ketika mereka melihat sosok itu, mereka juga menggerogoti gigi mereka. Ye Xiwen menyanyikan 3 kepala. Ini tidak hanya menghina Ye Xiwen, tetapi juga menghina Yuanzong. Angin dan udara. Saat ini, Hua Menghan berkata di atas panggung. Kamu terlalu tidak masuk akal. Kamu datang ke sini dan tidak memberitahu siapapun. Bagaimana Ye Xiwen tahu bahwa kamu akan datang? Kamu mengatakan bahwa 3 hari, terlalu sombong. Aroma samar Hua Menghan telah memasuki kebenaran, dan hanya perlu beberapa saat untuk sepenuhnya memasuki kebenaran. Dan sosok itu sebenarnya adalah komandan pasukan Yulin, angin dan udara, karena Yulin Jun menderita di tangan Ye Xiwen. Tidak terduga bahwa itu sebenarnya adalah komandan besar angin dan udara. Tetapkan periode 3 hari, biarkan Ye Xiwen muncul dalam waktu yang terbatas, tidak ada ruang untuk negosiasi. Haha, aku sombong, bahwa Ye Xiwen mempermalukanku Yulin Jun, itu adalah dosa kematian. Aku tidak perlu yang mulia menembak, aku akan membunuhnya. Sosok itu berkata dengan dingin, tertawa, tidak peduli berapa banyak orang di sini murid Yi Yuanzong akan dibunuh, dan dia sama arogannya dengan tentara Yulin. Bunuh aku, hanya mengandalkanmu, kurasa itu tidak cukup. Sebuah tawa datang dari kejauhan, sesosok turun dari langit, jatuh ke puncak cincin, berdiri di sebelah Hua Menghan. Melihat Hua Menghan, Ye Xiwen sedikit mengangguk untuk menunjukkan terima kasih karena telah berbicara untuk dirinya sendiri. Ketika saya melihat Ye Xiwen muncul, Hua Menghan memiliki beberapa kejutan, tetapi ada beberapa kekhawatiran. Angin itu mengerikan. Banyak orang telah mendengarnya. Tidak ada yang berani memandang rendah komandan umum pasukan Yulin. Meskipun ia adalah bawahan dari 8 kaisar, itu benar-benar bukannya dia tidak cukup kuat, tetapi bahwa 8 kaisar terlalu kuat. Kamu adalah Ye Xiwen. 2 mata tajam menusuk lurus, seolah melihat Ye Xiwen mengenakan jenderal, tetapi tidak bisa melihat Ye Xiwen lewat tubuh Ye Xiwen, seolah-olah ada kabut yang menyelimutinya, tidak ada yang bisa melihatnya melalui jenderal. Baiklah,
Apakah kamu menunggu untuk mati? Kata udara dingin, memandangi tatapan Ye Xiwen, seolah menatap orang yang sudah mati. Pada saat ini, Ye Xiwen melihat angin dan langit ini, jubah biru es, tubuh yang kuat, penampilan sombong, juga muda dan tampan, sulit untuk membayangkan seorang jenius yang tak ada bandingannya. Junji muda, sebenarnya menyerah kepada 8 kaisar, ini sungguh sulit dipercaya. Yu Linjun persis seperti ini, tetapi itu adalah sekelompok budak dan anjing. Ye Xiwen berkata dengan lemah, aku telah mendengar bahwa ada satu set tongkat anjing dan mengajarimu dengan tepat. Kamu hanya karakter seperti semut. Hari ini, aku membunuhmu seperti serangga di tempat tidur. Angin dan dingin menatap Ye Xiwen, dia sombong. Dari tubuhnya, dia hampir bisa melihat aksi 8 kaisar. Gaya. Karena gaya orang Yu Linjun hampir selalu berada di garis yang sama, mereka persis sama dengan 8 kaisar. Karena kamu ingin mati, aku akan mengutus kamu di jalan terlebih dahulu. Ye Xiwen berkata dengan dingin, turun. Ye Xiwen Xiong membunuh makna arogansi, angin ini adalah murid yang luar biasa dari seni bela diri kecil, dan kemudian diyakinkan oleh 8 kaisar, telah mengikuti 8 kaisar, membentuk Yu Linjun, kekuatan-kekuatan itu hanya tak terduga. Namun, Ye Xiwen membunuh hatinya lebih lagi, Li Wei, He Yewen bukan kesemek yang lembut, siapapun bisa menginjak kedua kakinya. Aku tidak sabar untuk membunuhmu. Hanya gunakan darahmu untuk mencuci rasa malumu kepada Yang Mulia. Angin dan udara terbang lurus ke bawah, dan momentum kekerasan menyapu semua orang di tubuhmu. Tulang harus diinterupsi. Petik 2. Tiba-tiba, mata orang yang tak terhitung jumlahnya terkonsentrasi pada 2 orang itu. Setelah menunggu selama berhari-hari, saya akhirnya menunggu hari ini. Drama akhirnya datang untuk bermain. Bahkan banyak orang menunggu begitu lama, bukan untuk bertemu militer, tetapi untuk menunggu ini. Perkelahian besar. Yu Linjun dipermalukan oleh Ye Xiwen, dengan singgrit mereka yang sombong, bagaimana mau menyerah, dan akhirnya tidak berharap bahwa kedatangan yang akan datang sebenarnya adalah Komandan Umum Yu Linjun, Sang Angin. Master pertama di bawah 8 kaisar, sebenarnya secara pribadi, dapat dilihat dalam perhatian Ye Xiwen, tetapi juga menunjukkan tekad untuk pembunuhan Ye Xiwen. Bahkan banyak orang berpikir bahwa jika Ye Xiwen dapat bertahan melewati ini, mereka akan pergi ke Yuanzhong untuk melihat pertempuran mengejutkan antara 8 kaisar dan Ye Xiwen. Adegan ini dipahami oleh banyak orang sebagai awal ekspedisi 8 kaisar ke dunia. Pertempuran, dan Ye Xiwen akan dikenang sebagai korban. Banyak anggota tentara Yulin berkhotbah bahwa ini adalah pertempuran epik, bukan karena Ye Xiwen cukup kuat untuk menyaingi 8 kaisar, tetapi karena itu akan mengungkap sejarah baru Da Yue Guo. 8 kaisar menyapu di awal dunia, ini adalah pertempuran pertama. Aku harap kekuatanmu lebih buruk dari mulutmu. Ye Xiwen berkata sambil mencibir. Ingin menyela tulangku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kekuatan ini. Keenam bahkan lebih. Meskipun jumlah suara tidak cukup, tetapi masih dikirim ke semua orang untuk memaksa, memilih. Sungguh, lihat orang lain ketika jumlah suara jauh lebih banyak dari saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bab 193. Niat membunuh di hati Ye Xiwen tidak disembunyikan. Harus dikatakan bahwa niat membunuh kedua belah pihak tidak disembunyikan. Angin dan langit digunakan untuk menjadi sombong. Tidak ada yang selalu berani memperlakukannya. Jika dia lebih kuat dari dia juga harus mempertimbangkan keberadaan 8 kaisar. Di masa depan, 8 kaisar harus menjadi orang-orang yang kuat, bahkan jika mereka adalah orang-orang seperti Qi Feifan, mereka tidak mau memulai secara langsung. Siapapun yang mengatakan masa depan akan akurat, kecuali jika dia bersiap, dan sekarang setelah membunuh angin, dia mencari 8 kaisar, bunuh dia. Namun, dalam kasus itu, keluarga kerajaan tidak bisa bereaksi sama sekali. Perlu diketahui bahwa tidak ada 2 hal dalam keluarga kerajaan yang optimis tentang 8 kaisar.
Jika tidak ada orang seperti itu untuk mengikuti, karakter 8 Kaisar dan Zhang Wei telah terbunuh ribuan kali dan 10.000 kali. Karena keberadaan benda-benda tua ini, orang-orang Qi Feifan yang telah tumbuh seperti 8 Kaisar tidak dapat ditembak, dan 8 Kaisar memang heroik. Pada generasi yang sama, mereka hampir tidak dapat menemukan saingan. Hal ini membuatnya semakin berakting sombong. Namun, Ye Xiwen berbeda. Dia dan 8 Kaisar adalah rekan, bahkan lebih kecil. Jika dia benar-benar membunuh 8 Kaisar, bahkan jika keluarga kerajaan menemukan pintu, para tetua Yuanzong punya alasan untuk menembak. Terlalu banyak orang yang meninggal dalam generasi yang sama. Berapa banyak orang yang mati dalam satu generasi? Jika mereka harus dilikuidasi, mereka harus dilikuidasi. Ketika Qi Feifan tidak terkalahkan bagi generasi mereka, berapa banyak teman yang terbunuh, bukan generasi yang tidak memiliki bakat, tetapi terlalu kuat. Semua murid Yuanzong memandangi tubuh Ye Xiwen. Sekarang, terlepas dari persepsi Ye Xiwen sebelumnya, mereka berharap Ye Xiwen bisa menang. Hanya Ye Xiwen yang memenangkan pertempuran ini, dan para murid Yi Yuanzong bisa bangga. Peron itu terbuat dari emas murni dari dasar laut. Ini sangat kuat, bahkan jika itu adalah pertarungan tingkat sebenarnya, sulit untuk dilukai. Pada saat ini, momentum kedua orang ini dilepaskan secara tidak bermoral. Di sisi lain, Hua Menghan sudah jatuh ke panggung dan menyaksikan pertempuran di area tampilan. Murid asli Yi Yuanzong masih khawatir tentang Ye Xiwen. Angin dan udara menjadi terkenal selama lebih dari 1 dekade. Meskipun itu adalah bawahan dari 8 Kaisar, tetapi kekuatannya kuat, juga dikenal, meskipun sedikit lebih buruk daripada 8 Kaisar dan yang lainnya, tetapi generasi muda juga sulit menemukan saingan. Tapi sekarang ketika saya melihat momentum Ye Xiwen tidak buruk, semua orang tiba-tiba terkejut. Ye Xiwen memberi mereka kejutan sekali dan untuk semua, yang terakhir kali tidak terkecuali, kali ini tidak terkecuali. Khususnya pada platform tinggi, Qi Feifan melihat kinerja Ye Xiwen, tampaknya sudah diduga, dan tidak terlalu terkejut. Aku tidak menduga momentum Ye Xiwen ini tidak lebih buruk. Tampaknya kali ini untuk keluar, Ye Xiwen memiliki petualangan lain. Apakah Ye Xiwen ini adalah orang yang tidak terpilih, dan dia telah dipromosikan ke titik ini dalam waktu singkat? Dia tidak lebih dari setahun yang lalu, tetapi setelah lebih dari setahun, dia sudah menjadi pemimpin di antara generasi muda. Ikuti guru yang luar biasa dan yang lainnya. Petik 2. Ada banyak orang berbicara. Jika kamu memiliki kata-kata terakhir, katakan saja. Kata udara dingin yang menatap Ye Xiwen. Aku harus mengatakan ini padamu. Apakah itu kamu atau ke-8 Kaisar, pilih aku sebagai batu loncatan. Kamu akan menyesal. Dada Ye Xiwen membunuh, dan hegemoni yang lain benar-benar membuat Ye Xiwen marah. Jika Anda ingin membunuhnya, lihat saja pedang mereka cukup. Kalau begitu kirimkan kamu di jalan. Angin menjerit, pedang panjang di tangannya langsung melesat, pendekar pedang yang tak berujung itu memacu cahaya yang menyilaukan di kekosongan. Udara bergetar, membunuh di udara, hanteng, hampir penting kemudian, pedang-pedang yang mengerikan, terbang dengan sengit di kehampaan, menjadi 1000 pedang, puluhan ribu pedang, dan menabrak pada saat itu, meluncur ke arah Ye Xiwen secara instan. Lanjutkan. Peron itu sendiri tidak besar. Begitu banyak pedang akan mengisi cincin dalam sekejap, langsung membentuk kolam pedang, dan pedang itu terbang. Ini adalah lautan pedang dan dunia pedang. Pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk badai pedang besar pada saat ini, menyapu menuju Ye Xiwen. Siapapun yang menghadap pedang dan pedang kental akan bergidik. Ketika angin dan langit muncul, mereka akan membunuh dan bergerak, dan mereka tidak akan memegang tangan mereka. Pedang menelan ini mengerikan dan menyapu semuanya. Ye Xiwen memukul Xing Yi, dan dalam badai pedang, itu seperti perahu daun, yang bisa tenggelam kapan saja. Ye Xiwen memegang tangannya dan berdiri menjerit panjang, seekor naga besar membengkak dan berputar-putar, dan Ye Xiwen dilindungi. Hujan bukan awan.
Badai pedang akan membunuh dalam sekejap, langsung ke pedang naga, untuk menyelesaikan pesta naga. Naga dan jeritan tubuh Ye Siwen menjerit berulang-ulang, dan keempat cakar menembak telapak tangan sesuai dengan lintasan misterius. Air mata pedang itu terkoyak, sehingga tidak bisa dekat. Badai pedang menyapu semuanya, dan naga itu menjerit dan menjerit. Kedua belah pihak seperti dua gelombang yang paling mengerikan, dan mereka saling menabrak. Badai pedang tidak berhenti, dan pada saat ini angin dan udara bergerak lagi, pedang di tangan langsung berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan, langsung menghancurkan kekosongan, membelai badai pisau, dan pedang menuju ke arah skala naga. Itu seperti mang dingin yang menyilaukan. Naga memiliki skala yang berlawanan dan akan marah, demikian pula skala sebaliknya adalah tumit Akilis naga. Hari ini aku akan menjadi naga, cuci dosa-dosamu dengan darahmu. Semua orang cemburu, dan mereka tidak berharap bahwa perang kedua pria itu baru saja dimulai. Mereka begitu mengerikan. Banyak murid sejati menelan air liur. Kedua pria itu mempesona, terlalu mengerikan, dan berubah. Serangan mereka yang telah lama terbunuh. Ada juga kekuatan di antara para murid sejati. Ada keduanya tuan tak tertandingi yang sekuat Qi Fanfan, dan Luo Yifan baru saja melangkah ke kebenaran. Meskipun Ye Siwen dan angin dan udara bukan yang terkuat, pertempuran seperti itu sudah cukup untuk menakuti banyak orang. Jika kamu ingin menghancurkan naga itu, andalkan saja dirimu. Ye Siwen menyeringai, satu tangan menjelajah, dan langsung berubah menjadi cakar naga, dan meraihnya ke arah pria kecil yang dingin itu. Boom! Bunyi nyaring, badai energi besar melanda, Ye Siwen benar-benar terkena flu. Jika kemampuanmu setelah ini, Ye Siwen menyeringai, langsung mencubit para dewa di atas pedang, berdiri dengan pedang, aku akan membiarkanmu melihat apa kendo yang sebenarnya. Boom! Momen pedang yang mengerikan menyapu dan menyebar dari tubuh Ye Siwen. Pedang-pedang yang tajam bergegas ke langit dan langsung melompat keluar dari langit di lautan pedang. Pedang yang ingin kau blokir akan menguap dalam sekejap. Ah, bagaimana mungkin? Pedang seperti ini, aku takut banyak prajurit yang membuat pedang seumur hidup tidak. Apakah Ye Siwen tidak menggunakan pisau? Bagaimana kendonya sangat kuat. Angin dan langit ini tak tertandingi, dan Ye Siwen ini juga adalah tuan yang sulit diatur, dan dia bermaksud untuk melawan balik dengan seni bela diri yang paling kuat di angin, ini untuk menghadapi buah merah dan mempermalukannya. Banyak murid telah terkejut dengan kekuatan kendo yang tiba-tiba muncul Ye Siwen, karena mereka telah dengan jelas mendengar bahwa Ye Siwen jelas adalah ahli pisau, betapa tiba-tiba dia menggunakan kendo. Bukan karena Ye Siwen tidak dapat menggunakan pedang dan 18 seni bela diri. Banyak orang telah belajar banyak, tetapi kemahiran umum hanya akan sama. Ye Siwen dapat belajar kendo dan bahkan menguasai pedang, tetapi itu bisa pecah. Arti pedang tidak hanya dijelaskan dengan penguasaan, itu hanya mengejutkan. Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa ruang misterius dalam pikiran Ye Siwen. Bagi Ye Siwen, selama ada cukup lingxi untuk menumbuhkan seni bela diri ke tingkat yang sangat tinggi, itu tidak masalah sama sekali, tapi sekarang Ye Siwen adalah yang paling kurang. Itu adalah lingxi, dapat dikatakan bahwa itu kaya, dan dengan roh-roh ini, kendo dapat ditumpuk dengan cepat. Bagi yang lain, mungkin butuh seumur hidup untuk menghususkan diri dalam satu, tetapi untuk Ye Siwen, ia mengambil seni bela diri. Ini adalah pedang, pisau, telapak tangan. Baginya, itu hanyalah dukungan untuk memanjat puncak seni bela diri. Tidak bisa mengendalikan masa depannya. Ruang misterius ini memberinya ambisi semua seni bela diri. Sumber pedang ini juga sangat sederhana. Ini adalah pedang mengerikan dari dasar laut. Dari saat Ye Qiwen melihatnya, Ye Siwen dengan kuat membekasnya di benaknya. Ruang misterius itu berjalan liar, menganalisis rahasia pedang ini. Namun, pedang ini terlalu mengerikan dan terlalu dalam. Saat ini, Ye Siwen tidak dapat mendekonstruksi sepenuhnya. Tingkat mengerikan dari pedang ini tidak sebagus tingkat pedang yang mengerikan. Tetapi menghadapi angin,
Ye Xiwen, saya pikir sudah cukup. Ah! Angin meneriakkan teriakan marah, karena dia langsung mengerti tujuan penggunaan kendo Ye Xiwen. Ini untuk memukuli wajahnya, menghinanya, dan menginjak kepalanya. Apakah mereka tidak sombong? Bahwa Ye Xiwen lebih sombong dari mereka? Apakah mereka tidak sombong? Bahwa Ye Xiwen lebih sombong daripada mereka? Apakah mereka suka menginjak-injak martabat orang lain? Bahwa Ye Xiwen menginjak-injak martabat mereka? Ini seperti semut yang memaki mereka dan mengatakan bahwa mereka sebenarnya bukan apa-apa. Ini adalah rasa percaya diri yang tak terkalahkan yang bisa mengalahkan kepercayaan dari musuh manapun. Ye Xiwen segera menembak, pedang panjang itu menarik keluar dari pedang, dan tidak memperhatikan ilmu pedang dan kendo apa itu. Ini semacam kegilaan yang menembus hukum. Setiap kali pedang disapu, pedang itu bisa langsung dihancurkan. Gas laut. Kecepatan Ye Xiwen terlalu cepat, pedang tersapu tak terkalahkan, dan di antara beberapa nafas, pedang yang mendekatinya tersapu. Ye Xiwen membela diri dengan naga terkondensasi oleh Yuan nyata. Tanpa khawatir, dia selamat ke lautan. Pedang dan menyapu tak terkalahkan. Tidak ada pedang yang bisa melukai tubuhnya. Bab 194. Serangan yang mengerikan, kedua belah pihak mengerikan. Kata seorang murid inti biji di sekitar Hua Menghan, tertegun. Meskipun mereka adalah murid unggulan inti, para murid dalam seni bela diri juga sangat tinggi. Mereka juga telah melihat di antara para murid yang benar kontes, tetapi dia adalah orang pertama yang melihat kontes yang mengerikan. Jika mereka menyebar, mereka takut bahwa mereka tidak akan bisa menghentikannya. Melihat Su Haige di tengah-tengah dua orang, Hua Menghan sedikit khawatir. Bayangan Green Se, pemandangan tak terkalahkan di lautan kesombongan. Ah! Angin dan udara berteriak, dan tubuh agung itu tiba-tiba bergerak. Di antara anak tangga, seluruh pijakan dasar laut yang terbuat dari emas diinjak dengan satu kaki. Dia sekali lagi memiliki pedang di tangannya, meluncurkan serangan yang paling kejam, cahaya pedang, melintasi langit, menembus alam semesta, dan merekrut Ye Xiwen yang terbunuh di lautan pedang yang tak berujung. Namun, Ye Xiwen juga menunggu untuk bersantai, dengan naga yang menjaga tubuhnya, pedang tertinggi terbuka, dan pedang di sekitarnya berteriak, seolah-olah untuk menenangkan pedangnya. Ilmu pedang Ye Xiwen menyapu, dan pedang dan cahaya yang telah ditikam, langsung dimusnahkan, dan tidak bisa ditutup sama sekali. Pedang dan pedang itu disapu bersama oleh Ye Xiwen. Ekspresi Ye Xiwen dingin, dan sembrono yang dominan menyembur seperti tuan yang datang dari zaman kuno. Satu-satunya cara, jika hanya ada ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ye Xiwen berkata sambil mencibir. Semua orang terkejut. Saya tidak berpikir bahwa keduanya benar-benar bisa bertarung sampai sejauh ini. Saya tahu bahwa meskipun angin adalah bawahan dari 8 kaisar, tidak ada keraguan bahwa itu juga salah satu kekuatan utama generasi ini, kecuali untuk beberapa orang seperti 8 kaisar. Selain itu, semua orang bisa bertarung, tetapi Ye Xiwen tidak begitu kuat dalam kesan mereka. Ini juga saat ketika kenaikan Ye Xiwen terlalu pendek atau terlalu pendek. Bahkan jika Ye Xiwen mengalahkan Luo Yifan, itu menambah. Selama lebih dari sebulan, mustahil bagi mereka untuk membalikkan kesan mereka dalam waktu yang singkat. Dalam kesan semua orang, Ye Xiwen hanya mampu menahan beberapa pukulan untuk memilih. Meskipun Ye Xiwen memiliki kinerja yang kuat, kesan yang diberikan kepada mereka adalah bahwa Wakil Komandan Lian Yulin tidak bisa mengatasinya, tetapi Ye Xiwen seperti ini. Di mana kesan mereka sebelumnya? Apakah Ye Xiwen telah membuat kemajuan pesat selama waktu ini? Dibandingkan dengan ini, mereka lebih bersedia untuk percaya bahwa Ye Xiwen telah mempertahankan kekuatannya. Bagaimanapun, dengan angin dan udara yang mencapai tingkat seperti itu, keagungan Ye Xiwen di mata semua orang telah ditetapkan, bahkan jika itu tidak sebagus 8 kaisar, tetapi juga kekuatan tertinggi di bawah 8 kaisar dan lainnya, ini karena waktu kultivasi Ye Xiwen. Mereka lebih pendek dari orang-orang ini selama lebih dari 10 tahun,
setelah lebih dari 10 tahun, bahkan setelah beberapa dekade, mereka mungkin dapat membandingkan dengan 8 kaisar dan yang lainnya. Yang disebut pelaku intimidasi dan miskin, dalam karir militer, selama lebih dari 1 dekade, bahkan jika itu adalah momen, itu bukan apa-apa, tidak lama dalam beberapa dekade, jika setelah beberapa dekade, Ye Xiwen dapat 8 kaisar dan yang lainnya saling bahu-membahu, dan potensi orang ini memang mengerikan. Bahkan banyak orang yang samar-samar menyadari bahwa 8 kaisar lebih dari 1 dekade yang lalu mungkin bukan lawan Ye Xiwen. Rambut anginnya berantakan, matanya dingin, matanya seperti pedang, dan menatap Ye Xiwen, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi kamu. Angin dan udara berdiri di tengah buksi paviliun, Yuan asli mulai meledak, membentuk pusaran air, mengelilinginya, pedang panjang langsung muncul, pedang hancur, tiba-tiba ada ilusi untuk menghancurkan langit pedang ini, hampir menghancurkan kekosongan, gas pedang yang mengerikan memicu gelombang pedang, dan menyapu Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak takut, dan pedang di tangannya pecah lagi, sebuah pedang dengan panjang beberapa kaki terbuka, seperti tengah, menebas dan menabrak gelombang pedang. Pedang-pedang yang mengerikan berada di bawah batu tulis yang keras, dan itu akan runtuh. Namun, dalam pedang Ye Xiwen, tidak mungkin untuk menggerakkan Ye Xiwen. Ye Xijiao seperti perahu, berayun di angin dan ombak, tetapi tidak terbalik. Mereka berdua, masa depan pasti akan tak terbatas, dan setelah perang Ye Xiwen, juga akan terkenal di dunia. Pasti hanya ada 1 dari 2 orang yang selamat. Mustahil bagi keduanya untuk bertahan hidup. Pernahkah Anda melihat bahwa pembunuhan antara kedua orang itu menjadi kaya dan substantif? Ini adalah tekad untuk saling membunuh. Batu tidak bergerak. Petik 2. Gerakan 2 pria semakin besar dan lebih besar, dan kekuatan mereka menjadi lebih dan lebih tirani. Segera, seluruh cincin hancur, dan mereka berdua menghempaskan langit dari tanah. Kedua lelaki itu dan jalan-jalan lainnya terbunuh dari langit ke laut, kedua belah pihak terbunuh dan terbunuh, banyak pejuang yang datang untuk menyaksikan pertempuran tetap ada. Kekuatan bertarung mereka berdua sangat mengerikan, air laut mendidih, dan air laut yang tak ada habisnya menguap, membuat kosong. Beri aku maut, angin dan langit meraung, dan aura tak berujung mulai berkumpul. Di langit yang tinggi, pedang raksasa emas terbentuk, yang panjangnya beberapa ratus kaki, dan pedang besar itu menghancurkan dunia, menusuk ke kehidupan Ye Xiwen. Boom! Ye Xiwen penari pedang panjang, duri, pedang yang sangat mengerikan menghantam bersama. Boom! Gelombang udara yang mengerikan itu langsung menyambar, dan suara tajam dari logam itu bertabrakan secara langsung, sehingga banyak dari 5 murid yang melihat memiliki telinga prajurit yang menyakitkan. Jika itu adalah orang biasa, suara cahaya yang tajam akan mereka dapat membuat gendang telinga meledak, tetapi mereka telah matang dan melewati tahap kekuatan. Namun, inilah masalahnya, dan ada beberapa murid yang lebih lemah yang berdarah langsung. Mengerikan, langit kosong dan pedang jahat. Ye Xiwen sebenarnya berani menolak. Daging orang-orang biasa, Buk Haige, takut akan runtuh secara langsung. Daging Ye Xiwen, Buk Haige, tak terkalahkan. Apa intinya? Petik 2. Daging Ye Xiwen, Buku Haige, benar-benar mengerikan. Tapi Ye Xiwen juga memiliki kelemahan. Ranahnya tidak sebagus angin dan udara. Aku takut angin dan langit sudah menjadi puncak kebenaran. Dan Ye Xiwen ini memandang 3 arah yang paling serius, dan aku tidak bisa melihat celah untuk sementara waktu, tetapi itu adalah waktu yang lama. Itu akan menjadi masalah. Petik 2. Ya, angin sekarang menunda waktu, untuk diseret ke Ye Xiwen untuk memimpin dalam uang nyata. Aku mengerti kapan kamu bisa menahannya. Angin menyipit dan beberapa senyum kejam. Pada saat ini, dia tidak tahu tentang pertarungan yang adil dengan Ye Xiwen. Dia mengerti bahwa dia mungkin akan menjadi Ye Xiwen di dunia yang sama. Para siswa dikalahkan, dan mereka masih dikalahkan. Jika kamu bisa bertarung bersamanya di dunia yang sama,
Kamu mungkin perlu 8 kaisar untuk keluar, orang semacam itu, biarkan dia tumbuh, adalah ancaman besar bagi penyebab besar 8 kaisar. Jadi bahkan jika dia berisiko dicaci maki, dia akan Ye Xiwen terbunuh. Siapapun yang menghalangi perjuangan besar 8 kaisar akan mati. Aku ingin mengkonsumsiku. Ye Xiwen tersenyum dingin. Jika itu orang lain, strategi ini mungkin berhasil, tetapi itu adalah Ye Xiwen. Ye Xiwen sangat sulit untuk menerobos setiap kali. Ini 10 kali lebih sulit daripada yang lain. Tetapi yayasannya 10 kali lebih tebal dari orang biasa. Dia ingin membunuhnya. Saya takut angin akan dikonsumsi terlebih dahulu. Itu juga mengkonsumsi sepotong bahasa Yunani. Ye Xiwen tidak takut, pedang di tangannya menari dengan pedang, terhanyut, pedang itu tidak bisa berada di dekatnya, dan pedang raksasa di langit bersaing. Kedua pria itu bertarung lebih dari 300 putaran. Anda datang kepada saya, pertempuran itu tak tertandingi, dan melonjak. Ketika semua orang melihat pertempuran seperti itu, mereka tidak bisa menahan rasa takut dan menggantikan diri mereka sendiri. Saya khawatir saya sudah kedinginan untuk waktu yang lama. Ye Xiwen belum melakukan semua usahanya, dan ada banyak cara seperti iblis-iblis yang belum digunakan. Sampai sekarang, dia telah merespons dengan kendo. Dia tidak dapat menggunakannya, tetapi dia bermaksud untuk mengalahkan angin dan udara dengan kendo, dan kemudian angin dan udara. Dicekik, angin dan udara Zhang Huan dan 8 kaisar berada di jalur yang sama. Ye Xiwen lebih sombong dari mereka, lebih canggung, yang lebih gila daripada orang lain. Apakah kamu hanya menghentikan ini? Ye Xiwen mencibir dengan jijik. Lihatlah aku menggunakan kendo yang kamu kuasai, untuk menurunkan semua kebanggaan dan rasa malumu. Hanya bersamamu, angin dan udara menjerit, pedang di tangannya, menunjukkan kengerian cahaya yang tak tertandingi, gas pedang pecah dengan ekstrim, pedangnya juga cantik, kendonya juga tak terkalahkan, tetapi di Ye Xiwen Pingping tidak ada gunanya menghadapi pedang, dan Ye Xiwen sama sekali tidak memperhatikan ilmu pedang apa. Sepasang orang yang tertekan, biarkan kamu mengambil beberapa jalan, aku hanya berjalan sepanjang jalan, hanya menebasmu sepanjang jalan. Ini merajalela dan tidak dapat diprediksi. Sikap heroik semacam ini, ia hanya melihatnya di tubuh 8 kaisar, tetapi itu saja. Pembunuhannya di Xiong lebih makmur. Ia harus terdegradasi di sini dan ia tidak dapat tumbuh dewasa. Mengancam 8 kaisar. Di tangan Ye Xiwen, pedang Ji kitab laut, menembak kitab laut, makna pedang, hegemoni yang tak tertandingi, meskipun tidak ada pedang, tetapi pedang itu sentuhan, karena Ye Xiwen adalah dalam seni bela diri sendiri untuk mengalahkan pedangnya. Seni bela diri Ye Xiwen sombong, para tiran tidak tertandingi, musuh apapun harus mati, dan lawan manapun harus jatuh. Angin dan langit menderu, dan darah meludah ke pedang panjang. Pedang panjang itu tiba-tiba pecah dengan gelombang dan momentum yang mengerikan, seolah-olah itu bisa jatuh ke langit. Semua orang berseru, angin ini adalah untuk mengirimkan pukulan paling mengerikan, membunuh Ye Xiwen. Kekuatan kengerian ini menyebabkan aura langit dan bumi, dan makhluk gila itu bergerak. Bahkan Ye Xiwen merasakan perasaan hati. Ye Xiwen juga tidak memiliki ruang untuk mundur. Pedang panjang di tangannya meledak dengan pedang, tetapi sangat pendek. Ini hanya 3 kaki puncak hijau, menginjak kaki, terbang langsung, dan menikam ke arah pedang. Langit dan bumi tampaknya menjadi sunyi saat ini, hanya Jianmang dan Jianyi yang hancur bersama. Hanya pada saat berikutnya, ledakan besar meledak dari tengah. Bab 195. Hei, di dalam topan yang mengerikan, sesosok terbang langsung keluar dan jatuh ke permukaan. Batuk, angin terus batuk darah. Organ internalnya terkejut. Beberapa serigala tertegun, tetapi pembunuhan dalam kalajengking tidak berkurang. Wajah angin dan udara agak pucat, dan kerja keras Ye Xiwen telah melukai kekuatannya. Dia diserang oleh roh, tetapi dia tidak berharap bahwa Ye Xiwen benar-benar menolak. Udara dan ombak menghilang, dan sosok Ye Xiwen berdiri di laut dengan pedang.
Sosok para tiran berdiri di sana, dan lautan air berputar-putar di sekitarnya. Mengerikan. Trik itu hanya rahasia dari non-penumpang di pintu angin dan udara. Dikatakan bahwa generasi mereka hanya mengajarkan angin dan udara. Setelah ada legenda, itu terdegradasi, tetapi saya tidak menduganya. Saya tidak mati, Ye Siwen. Petik 2. Gerakan seperti apa juga tergantung pada siapa yang menggunakannya. Jika digunakan oleh para tetua, bukan tidak mungkin untuk membunuh legenda, tetapi ada keterampilan seperti itu dalam angin. Tetapi meskipun begitu, Ye Siwen ini benar-benar mengerikan. Petik 2. Ya, gerakan mengerikan semacam itu bisa sangat sulit dilawan. Keahlian ini, generasi muda, benar-benar langka. Tidak mengherankan bahwa pemberani dan 8 kaisar menuntut kekuatan ini. 8 kaisar yang 1 dekade lalu tidak takut pada lawan mereka. Ayo pergi. Petik 2. Kamu membuat kesalahan. 8 kaisar yang ingin melawannya, bukan bahwa dia akan memanggil 8 kaisar. 8 kaisar ingin menggunakan dia sebagai batu loncatan untuk melawan halaman pertama dunia. Sayangnya, sepertinya Ye Siwen tidak sederhana. Dia ingin menggunakannya sebagai batu loncatan. Aku takut aku berpikir lebih banyak. Kamu lebih kuat dari yang aku duga. Feng Kong berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Ye Siwen dengan dingin. Tapi karena ini, jadi kamu bahkan lebih mati, penyebab besar dari 8 kaisar. Tidak ada yang bisa blok, siapapun yang memblokir, harus mati. Petik 2. Angin dan udara berteriak, seluruh tubuh mulai menyapu, dan 1 kaki melangkah keluar, dan para siswa menerobos lautan. Pembunuhan yang tak terlihat harus diringkas menjadi esensi Sing. Sebuah hantu di belakangnya secara bertahap muncul, dan itu adalah bayangan virtual antara langit dan bumi. Setiap langkah angin dan udara. Bayangan virtual di belakangnya adalah bayangan yang tinggi, ilusi ini tampaknya berasal dari zaman mitologi kuno. Setiap langkah, air laut diuapkan sebagian besar, dan monster di laut mati dan terluka seolah-olah mereka adalah dewa kuno. Dewa pedang. Ye Siwen tiba-tiba memiliki sekelompok alis, dan pikirannya canggung. Gerakan ini mirip dengan evolusi topeng ajaib cermin Tianyuan, dan mampu memanggil bayangan kuat kuno. Tetapi tidak ada yang lebih sadar akan konsumsi trik ini. Dia baik-baik saja, karena ada cermin Tianyuan, dan lebih banyak semangat tak berujung dapat dikonsumsi. Tapi angin sepoi-sepoi. Ye Siwen melihatnya, dan angin dan wajah bahkan lebih pucat. Tetes berkeringat di wajahnya telah jatuh ke tanah. Setiap langkah, Dewa Pedang semakin kuat, dan semakin cepat, langkah besar, kengerian tekanan, bersumpah menguasai tubuh Ye Siwen. Ini adalah orang gila, dan Ye Siwen hanya memiliki pikiran ini yang tersisa di benaknya. Dewa Pedang ini, setiap langkah, kekuatan akan menjadi poin besar, tetapi sama, konsumsinya juga sedikit lebih tinggi. Konsumsi yang mengerikan ini, Ye Siwen tidak berani mengatakan bahwa ia bisa tahan, tetapi angin telah bertahan. Angin dan langit semakin cepat dan semakin cepat, sekarang ia tidak mengkonsumsi elemen-elemen nyata dalam tubuh, tetapi ia menghabiskan vitalitas tubuh dan mengatur kehidupan secara berlebihan. Tidak ada uang Ye Siwen di udara, dan tidak ada konsumsi yang dapat dihasilkan oleh 10.000 keping batu teratas. Ilusi Dewa Pedang kuno dikonsumsi, meskipun tidak sebesar bayangan setan, tetapi jauh lebih besar daripada bayangan setan. Dia mampu membelinya. Ye Siwen hampir dapat melihat bahwa penampilan asli angin dan langit berubah menuju usia pertengahan dan tua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Untuk yang disebut 8 kaisar, apakah itu layak? Ye Siwen tidak mengerti. Banyak murid di sekitar pertempuran tidak mengerti, walaupun mereka tidak tahu berapa banyak konsumsi di sana, tetapi penglihatan mereka masih ada. Mereka bisa melihatnya. Angin mengacaukan kehidupan mereka sendiri, lebih memilih untuk mengacaukan hidup mereka. Untuk membunuh Ye Siwen, bagi seorang pejuang, betapa berharganya waktu, tentu saja tidak perlu untuk mengatakan bahwa lamanya waktu untuk setiap tahap prajurit itu berbeda.
alam bawaan adalah 200 tahun, dan tuan sejati adalah 500 tahun, hanya memiliki waktu yang cukup. Hanya dengan begitu militer dapat melangkah lebih jauh dan akhirnya mencapai keabadian yang legendaris. Meskipun keabadian hanya merupakan ranah rumor, setiap level akan meningkatkan ranah terkait, yang membuat banyak orang percaya bahwa selama mereka terus berkultivasi, suatu hari mereka akan dapat membuktikan kematian mereka. Jadi, bahkan jika itu adalah 1 menit dan 1 detik, itu sangat berharga bagi militer, apalagi kehidupan angin dan sejenisnya, yang hampir setahun membakar kehidupan. Ini gila, praktik ini sederhana saja. Akhirnya, Dewa Pedang kuno menabrak, pedang terhempas, seluruh pedang melambai, udara terbelah, air laut menguap, dan penindasan yang mengerikan menghantam Ye Xiwen. Di bawah pedang raksasa ini, Ye Xiwen seperti kecoa, dewa yang mengerikan. Hati Ye Xiwen sedikit terkejut, tetapi tidak ada pilihan lain. Dia mengikuti langkah misterius dan pedang di tangannya menari-nari. Ini adalah serangan yang mengerikan, dan hidupnya menyambutnya. Boom, boom, boom. Setiap kali tabrakan antara Ye Xiwen dan pedang-pedang kuno dari pedang kuno dapat membuat udara yang tak berujung meledak, dan bagian tubuh lainnya seperti badai. Semua orang terpana, dan Ye Xiwen terlalu mengerikan. Dalam menghadapi latihan yang mengerikan ini, dia bisa menahannya, dan dia mampu menghadapi serangan balik yang konstan. Mulut Ye Xiwen juga memiliki jejak darah mengalir keluar, tetapi dia tidak berpikir ada apa-apa. Pihak lain membakar kehidupan dalam serangan itu. Dia hanya berdarah, tetapi tidak apa-apa. Tekanan mengerikan semacam ini yang bisa dia rasakan, mengubah rata-rata orang, telah lama terbelah menjadi 2. Namun, hegemoni Ye Xiwen terlalu kuat. Hegemoni adalah untuk melatih tubuh menjadi hegemoni yang bahkan para dewa bawaan dapat merobek, menunjukkan tubuh yang mengerikan dan kuat. Terlebih lagi, ada cermin Tianyuan di dalam, berbagi sebagian besar kekuatan. Jika tidak, Ye Xiwen tidak sesederhana mulut berdarah. Lagi pula, Ye Xiwen ini sulit untuk bertarung dengan orang lain. Ini adalah pertarungan yang sangat sulit. Ye Xiwen sedang mencoba yang terbaik. Sekarang kedua belah pihak akan melihat siapa yang tidak bisa bertahan. Ye Xiwen sedang menunggu. Angin dan udara awalnya ingin membunuhnya dulu, tetapi dia segera menemukan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Itu adalah keputusan cepat. Sekarang giliran Ye Xiwen untuk mengkonsumsi angin dan udara. Sekarang Ye Xiwen telah memobilisasi elemen nyata dari seluruh tubuh, mencoba membenamkan dirinya dalam kendo, tidak terpengaruh oleh tekanan mengerikannya. Tekanan ini benar-benar mengerikan. Sama seperti penindasan Tianyuan Mirror terhadap Mozu, dewa pedang ini juga tak terbayangkan untuk penindasan pendekar pedang. Ini adalah dewa pedang. Ye Xiwen hanya bisa membenamkan dirinya dalam ilmu pedang yang mengerikan, meminjam pedang untuk mengimbangi, secara intuitif membunuh, dan tidak ada yang lain. Tidak ada sukacita dan tidak ada kekhawatiran, tidak ada jejak emosi. Kamu harus mati. Angin batuk darah, rambutnya sudah setengah putih, dan pedang dewa di belakang pedang terbanting, dan gas pedang yang tak berujung mengalir ke Ye Xiwen. Pedang-pedang ini seperti bintang yang indah, digabung menjadi sungai pedang. Memungut ombak di langit, dan bergegas menuju Ye Xiwen. Dalam menghadapi gelombang pedang ini, Ye Xiwen tiba-tiba merasakan perasaan mati lemas, dan udara langsung menguap. Gelombang pedang menghambur masuk, energi mengerikan datang di bawah tekanan, dan setiap gas pedang berisi kebenaran tertinggi kendo. Bahkan dengan kekuatan tubuh Ye Xiwen, itu dipaksa untuk membuat tulang berderit. Ilusi ini telah dilarikan ke ekstrim oleh angin dan udara, untuk membunuh Ye Xiwen. Pada saat ini, antara langit dan bumi, hanya ilusi ini, dan pedangnya. Ini mengerikan, pedang ini, siapa yang bisa mengambilnya? Angin dan langit benar-benar jenius, itu adalah apa yang disebut jenius di tengah seni bela diri mereka. Kekuatan tempur ini mengerikan hingga ekstrim, tetapi sangat disayangkan bahwa bahkan jika dia bisa membunuh Ye Xiwen, dia terlalu banyak melakukan cerukan. Dalam hal kehidupan,
tidak ada cara untuk mendukungnya untuk waktu yang lama. Petik 2. Para murid yang tak terhitung jumlahnya di sekitar saya heran bahwa mereka hanya bisa merasakan kengerian ilusi ini pada orang banyak, tetapi Ye Xiwen ada di tempat ini, benar-benar hidup dan melawan. Ye Xiwen menggigit giginya dan hanya merasa bahwa alam semesta langit dan bumi hancur. Dia memasuki reinkarnasi besar langit dan bumi, dan tanah tak berujung runtuh. Ye Xiwen tidak takut, semakin kuat lawan, semakin kuat serangan balik Ye Xiwen. Ye Xiwen menggigit giginya dan menunggu kesempatan. Batuk. Akhirnya, angin terbatuk dan tangan bergetar, dan seluruh gerakan hantu itu mandek. Ah! Ye Xiwen berteriak, dan pedang itu tiba-tiba membesar, dan pedang itu melayang ke langit. Pada saat itu, semua awan hancur, dan bayang-bayang itu jatuh. Oh! Seluruh hantu terbelah menjadi dua bagian oleh pedang pada saat itu. Pada saat itu, pedang itu ditusuk, dan pendekar pedang yang tak berujung itu menghancurkan bayangan Dewa Pedang. Pada saat itu, bayangan Dewa Pedang runtuh dan berubah menjadi bintang dan tersebar di antara langit dan bumi. Hei! Semburan darah di udara. Mulut Xiong tidak tahu kapan harus memasukkan pedang. Itu adalah pedang yang diambil Ye Xiwen dari tangannya. Vitalitasnya dihancurkan oleh pedang, sedikit demi sedikit saat darah mengalir keluar. Kesadaran pikiran secara berangsur-angsur kabur, dan orang-orang yang terdengar samar memanggil. Sebuah pemandangan yang dialami seorang deputi telah muncul di benak saya. Asal-usul anak yatim, ketika dia makan dengan seekor anjing ketika dia masih kecil, bertemu dengan tuannya, dibawa kembali, menjadi jenius dari semua orang, dan kemudian bertemu dengannya. Mari kita menaklukkan dunia, dan menempatkan dunia ke dalam aturan kesatuan besar, sehingga hal-hal seperti Anda tidak akan terulang lagi. Boom! Pria itu jatuh dan perlahan-lahan tenggelam ke laut.